Rekan-rekan semua, para pengajar seprofesi dan ataupun para praktisi, ada beberapa hal yang perlu kita sikapi dalam melakukan analisis. Kali ini kita akan mendalami tentang dunia vokasi yang itu berada di SMK. Secara umum, mari kita lihat dari aspek pembelajar, kita akan menganalisis media tersebut. Dari aspek pembelajar, saya melihat bahwa usia yang sekarang kita bidik adalah antara 15 sampai 18. Dengan usia tersebut, maka ada beberapa konsekuensi yang harus kita siapkan. Saya menggunakan kalkulator saja. Bukannya apa, kita akan menghitung. Kalau kita berada di tahun 2021, kemudian kita kurangi dengan taruh saja angka 15 tahun. Maka anak-anak tersebut akan berada di kelahiran 2006. Baik, kalau kita mengkaji ini, maka ada konstruk yang harus kita siapkan. Kita akan mengkonstruk untuk kegiatan generasi. Sebagai contoh, saya masih menggunakan Google. Kemudian kita cari kelahiran setiap generasi ya, kelahiran generasi katakanlah Z. Oke. Ini ada beberapa teori sih mengenai generasi. Banyak hal sih. Mari kita coba saja. Saya menggunakan ini banyak yang sudah mengungkapkan ya. Saya taruh aja di Wikipedia. Nah, di dalam Wikipedia sudah sangat jelas dipaparkan. Ini pembagiannya hampir umum, gitu ya. Ada generasi perang, ada generasi Perang Dunia I, generasi Perang Dunia Kedua, generasi era depresi, baby boomers, generasi X, kemudian generasi milenial, kemudian generasi Z, kemudian alpha, dan lain sebagainya. Mari kita cek. Kita selalu menganggap bahwa ini adalah generasi milenial. Generasi milenial sebenarnya usianya kelahirannya tahun 1981 sampai 1995. Ini disebut generasi Y. Kita sering menyebut di sini. Namun sebenarnya bukan untuk anak SMA kali ini atau SMK, itu tidak berada di generasi milenial. Namun justru mengarah pada generasi Z, yaitu yang lahir di antara tahun 1996 hingga tahun 2012. Maka clear sudah yang kita layani bukan generasi milenial. Justru kita melayaninya di generasi Z. Nah, di generasi ini, mari kita lihat apa yang berlaku teknologi. Jadi saya menyebutnya bahwa pembelajar kali ini adalah usia 15 sampai 18 tahun. Kalau begitu, jika ini kita ambil yang termuda, maka ukurannya adalah generasi Z. Jadi 15 tahun yang lalu mereka lahir atau 18 tahun yang lalu pun mereka terlahir dalam kondisi generasi Z. Bukan generasi milenial yang sering kita ungkapkan selama ini. Jadi ada perbedaan. Mari kita cek sekarang di teknologinya. Dijelaskan bahwa teknologi yang dipakai generasi Z itu adalah iGeneration. Dengan iGeneration, generasi net atau generasi internet, maka kita sudah bisa memikirkan ini yang terjadi. Maka dalam konstruk ini, apapun
yang dilakukan oleh generasi di SMK rata-rata adalah generasi media sosial dan generasi yang prinsipnya sangat personalized. Artinya mereka tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Oke, berarti kita sekarang fokus pada generasi Z, bukan generasi milenial. Dari sini, maka tidak hanya TIK atau teknologi komunikasi instan seperti ini, tetapi kita lebih banyak ke teknologi yang sifatnya personalized. Analisis ini harus sering kita gunakan agar kita tidak menjadi salah kaprah, bahkan hanya mengikuti obrolan orang. Kita harus tahu betul. Nah, apakah Wikipedia juga benar? Saya juga tidak bisa memaparkan bahwa apa yang diungkapkan generasi yang ada di Wikipedia juga benar, tetapi paling tidak dalam konstruk ini adalah kita tahu posisinya. Baik, dengan demikian maka kita lebih bisa berkonsentrasi. Oke, taruhlah ini adalah benar, maka kita sekarang posisinya harus berada di sini. Secara keilmuan ini penting. Bapak Ibu guru atau rekan sejawat atau rekan seprofesi, mari kita mencoba hal yang lebih dalam lagi. Kita harus mengenal apa itu generasi Z. Oke, seberapa jauh orang mengenal generasi Z? Nah, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya, namun beberapa sudah dijawab, gitu ya. Ada generasi Z ini adalah generasi milenial. Oh, berarti banyak orang yang menanyakan itu, nah, dijawab bahwa jelas ya generasi Z adalah generasi yang berbeda dengan generasi milenial. Oke. Generasi Z beda dengan generasi milenial. Ya, ada perbedaannya. Dari berbagai apa yang diungkapkan oleh Google, yang disampaikan dalam beberapa website ternyata beda juga. Berarti Wikipedia punya persamaan dengan beberapa penyampai atau informasi yang lain. Nah, yang disebut milenial ternyata generasi Y. Oh, jadi generasi X, Y, Z, maka yang disebut generasi milenial adalah generasi Y. Baik, berarti sudah ada titik terang. Kalau begitu, apa ciri generasi Z? Berarti benar mengadanya. Oke, kita menyebutnya karakteristik generasi Z. Nah, dalam tempo. Yang jelas ini juga kredibel ya. Oke, kita akan membuka. Dalam tempo diungkapkan ada beberapa hal yang itu diungkapkan 6 karakter generasi Z. Bukan cuma familiar terhadap teknologi sejak kecil. Nah, ini sudah mulai mengarah ya. Dia dalam konstruk ini sudah mahir, suka berkomunikasi, bahkan tidak jarang privasinya seperti diumbar, disampaikan dalam berbagai konstruk media sosial. Ya, memang dia lebih mandiri ya, lebih mandiri, cuman mandirinya dalam tanda kutip. Tentunya tidak sama dengan kita semua. Saya ini di generasi yang sebelum milenial. Sebelum milenial ya, saya di generasi. Mungkin ada beberapa guru kita, mungkin ada beberapa yang milenial, ada yang generasi sebelumnya. Saya generasi X. Yang kelima, ini lebih toleran. Sehingga penyakit yang saat ini mendera di generasi Z setelah diracuni oleh informasi umumnya intoleran. Tapi sebenarnya sifat dasarnya adalah toleran. Nah, ini yang kita manfaatkan. Ada
ambisi-ambisi di era digital ini yang perlu kita kuatkan di pembelajaran. Inilah yang kita sebut dengan eranya anak generasi Z. Ada ambisi-ambisi yang kita harus pupuk bersama. Demikian kalau saya menganalisis, tentunya tidak bisa sedalam analisis rekan-rekan semua. Perlu sekali rekan-rekan melihat lebih jelas lagi tentang generasi ini. Baik, kita sudah membahas dalam konstruk ini siapa yang kita layani dan teknologinya tentunya akan mengiringi, yaitu tadi sudah kita sebut dengan clear bahwasanya media-media sosial lah yang sekarang menjadi trending, yang menjadi kegiatan mereka setiap kali mereka melakukan aktivitas. Itulah yang akan kita layani dan media apa yang bisa mereka gunakan.